Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mengecap pendidikan. Dan Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Kampusnya Manusia hadir untuk semua. Kampusnya Manusia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Akbar Mubarok, tetap di acara yang sama yaitu Fix Friday in Action. Ya, pada kesempatan hari ini tentunya dengan suasana yang masih kuning-kuning di sini. Kuning-kuning Ya. biru. Kuning-kuning biru ya, oke. Iya. Kita masih harus tetap menebar ilmu dan kebaikan. Tentunya dengan standar protokol kesehatan yang memadai ya. Untuk 3M dan 3I. Ada yang tahu nggak 3I itu apa? Apa tuh? Iman, imun, dan Masya ikhtiar. Masya Allah. Sekali ya. Kak Akbar ya, luar Itu tadi saya biasa. baru dapat. setelah melihat ukti-ukti ini saya baru kepikiran. Masya oh, Allah. iman, imun, 3 ikhtiar. I Oke. ya. Jangan hanya 3M ya, harus Iya, tambahin I. iya betul. Heeh. Ganti sekali-kali ya, jangan MMM terus sekali-kali Tapi jadi ada I-nya. iya. Oh iya istighfar. 4I. I. Oh 4I. Oh istri. Jadi 5. Oke. 5 Bu Akbar. Oke, langsung saja ya. Dari video sebelumnya kita ketahui bersama kita sudah melakukan pembelajaran tentang program-program bukan di semester ya, di tahun pertama kampusnya Manusia, yaitu ada 3 program yang mana ada sensory garden, komunikasi, dan activity daily living. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang program activity daily living ya. Dan sebelum itu saya sudah ditemani oleh dosen-dosen yang cantik-cantik ya di sini. Tidak ada yang ganteng dosennya. Saya sendiri sih sebenarnya. Oke. Jadi langsung saja mungkin kita kenalan dengan dosen-dosen yang luar biasa ini. Di sini di hadapan saya sudah ada Uni Rini. Biasa kita panggil dengan Uni Rini. Oke, boleh Uni Rini perkenalkan dirinya. Terima kasih Kak Akbar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Puji Astuti. Biasanya kalau di kampus itu dipanggilnya Uni Rini. Uni Rini. Untuk tahun ini saya diamanahi sebagai ketua program untuk ADL ini. Oh luar biasa Seperti sekali itu. ya Uni. Boleh buka dong maskernya dong. Iya. Mungkin teman-teman di sana mau lihat. Oke, say hello. Nah itu dia Uni Rini. Oke, selanjutnya di sini ada Ti. Nah tadi ada Kak Mei. Oke Kak Mei, boleh diperkenalkan dirinya. Oke Kak Akbar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kak Mei. Saya salah satu dosen di ADL. Salam kenal semuanya. Hai. Idi, itu dia senyum dari Kak Mei. Oke, udah selesai ya? Ya. Oh masih ada satu lagi nggak kelihatan. Maaf nggak kelihatan dari tadi ke depan terus saya. Jadi ke Oke, belakang. oke. Oke, di sini ada Kak Monik. Biasa saya memanggilnya Cece, Cemon. Oke, boleh diperkenalkan diri Cemon. Oke, perkenalkan nama saya Kamonik atau bisa dipanggil Kamonik, Cemon gitu. Nah, saya adalah salah satu dosen di ADL ini. Gitu, Kak Akbar. Buka dong maskernya, Oh, Cemon. boleh. Nah, itu dia senyum dari Cemonik. Oke, sama-sama kita sudah mengetahui dosen-dosen yang sangat luar biasa ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan nih, yaitu tentang program Activity Daily Living ya atau ADL kita bisa biasa menyingkatnya. Nah, kira-kira apa sih itu ADL atau Activity Daily Living? Nah, coba kita tanya kepada ketua koordinatornya, Uni Rini. Apa sih itu ADL Uni sebenarnya? Bismillah. Ya. Ya seperti Kak Akbar ulang-ulang tadi, ADL itu singkatan dari Activity Daily Living ya, Ya, gitu. betul. Artinya merupakan suatu aktivitas yang kita kerjakan setiap harinya gitu. Oke. Entah itu dia anak kecil, entah itu dia balita, dewasa, orang tua sekalipun pasti harus melakukan yang namanya ADL tadi. Apa saja sih aktivitasnya? Tentu banyak ya, sehari-hari ngapain aja kita, mulai dari bangun tidur, terus kita aktivitas kayak mandi, makan, berpakaian, Oke. apalagi Apalagi tidur.
tidur lagi gitu. Pokoknya semua aktivitas yang kita kerjakan dalam sehari. Kenapa ada ADL? Kenapa? Kenapa Nggak tahu ada saya. ADL? Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi, Kenapa itu? Kenapa itu dimasukkan ke dalam salah satu mata kuliah pada kampusnya manusia? Iya. Karena ADL ini merupakan salah satu bentuk dari kelanjutan gitu, dari kelanjutan dari mata kuliah yang mungkin sudah ditayang sebelumnya, yaitu tentang sensory garden, Oke. komunikasi komunikasi Sosial. sosial. Oke. Jadi lupa saya. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan seseorang gitu ya, kita ada piramida perkembangan. Oke. Itu kan dimulai dari sensori. Saat anak memiliki sensori yang baik, yang sudah disampaikan oleh tim sebelumnya, yaitu Oke. sensory garden, maka anak itu akan bisa memiliki yang namanya komunikasi yang baik. Komunikasi, Nah, oke. dari dua ini tadi, di level selanjutnya itu yaitu salah satunya itu ADL. Gitu. ADL. Jadi ADL itu Oke. merupakan salah satu aktivitas dari kelanjutan dua di bawah tadi, Oke. seperti itu. Oke, jadi belajarnya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari gitu ya. Sehari-hari. Jadi lebih ke kemandirian si anak gitu. Oh, oke, kemandiriannya. Oke. Iya, karena anak-anak dengan insan berkebutuhan khusus ini mereka terkadang pada umumnya mengalami yang namanya mulai dari makan gitu. Makan, Kalau kita ngomongin makan untuk anak-anak yang sudah di level anak kuliah tentunya bukan hanya bisa makan sendiri saja, Oke. tapi mereka sudah tahu nih proses Pembuatannya. sebelum makan itu gimana nih masaknya. Iya. Gitu. Akhirnya kita masukin yang namanya kelas cooking. Kelas Oke. cooking itu mulai dari bagaimana dia bisa menyiapkan sarapan, makan siang, makan malam seperti itu. Oke. Terus berpakaian gitu, mungkin untuk anak-anak insan berkebutuhan khusus untuk level kuliah ini dia sudah bisa berpakaian sendiri gitu, tapi mereka bukan di level itu lagi sebenarnya targetnya, tapi bagaimana mereka bisa menyiapkan, oh iya ya baju aku kotor nih, aku harus cuci nih gitu. Tahap-tahap mencuci itu akan dimasukin di kampusnya manusia ini. Oke. Itu, Kak Akbar. Terima kasih Uni. Jadi melatih kemandirian Iya, si betul. anak atau mahasiswa ya. Untuk bisa lebih mandiri tentunya, apa-apa sendiri ya, tidak dengan bantuan dari orang tua ataupun orang Betul sekali. lain. Karena Oke, itu kan itu dia. kebutuhan dasar ya. Betul sekali. Oke. Selanjutnya di mata kuliah di program ADL itu ada mata kuliah apa aja sih sebenarnya? Siapa mungkin? Kak Mei ya? Iya, Kak Akbar. Di Oke. ADL sendiri ada beberapa program. Tadi juga sudah sempat dibahas sama Uni. Mungkin saya akan menjelaskan secara detail. Kak Mei mic-nya maaf boleh lebih dekat. gitu, Nah, oke. lebih kencang lagi biar kedengeran. Nah, Ya. kasihan nanti yang ngedit. Suaranya halus. Halus Di ADL ya, sendiri sehalus ada hatinya. beberapa subprogram ya Kak Akbar. Iya, gimana? Yang pertama itu ada adab. Adab. Anak-anak itu dilatih untuk memiliki adab yang baik, seperti sopan santun, Sopan santun. tutur kata yang baik, Ya. kemudian sikap yang baik bagaimana gitu. Oke. Program yang selanjutnya itu ada kebersihan diri. Kebersihan diri, oke. Ya, kebersihan diri ini sebetulnya untuk melatih mahasiswa sadar akan kebersihan, akan penampilannya mereka dalam menjaga percaya dirinya, Oke. khususnya ketika mereka bersosialisasi ya tentunya. Mungkin mereka belajar cara berpakaian yang rapi, terus yang pantas ya, ya stylenya. pantas betul, bagaimana caranya menyisir rambut Menyisir yang rapi, benar yang gitu, benar, rapi. oke. Jaga kesehatan rambut lah ya. Ya betul. Oke. Selain itu di ADL sendiri ada cooking. Oke, Di sini mahasiswa itu dilatih dasar-dasar memasak gitu, Oke. seperti cara memasak Nasi, nasi, ya. kemudian cara menggoreng tempe Oke. gitu. Jadi prosesnya benar-benar dari nol, dari dasar banget, bagaimana caranya memotong tempe yang ukurannya yang pas kira-kira Sama, itu oke. sama yang pas itu seperti apa gitu. Oke. Kemudian ada kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya, oke. di kewirausahaan ini anak-anak
benar-benar dilatih bagaimana sih caranya kita mengembangkan diri, mengembangkan apa ya yang tadi masak itu cara berwirausaha atau berusaha berdagang ya gitu. Ya tujuannya itu nanti anak-anak apa ya tujuannya untuk menunjang kemandirian anak dalam finansial ya. iya finansial betul. Secara Oke. finansial gitu. Dan ada ini apa program laundry juga itu nanti di tingkat berikutnya akan masuk ke wirausahaan gitu Kak Akbar. Kewirausahaan. Iya. Oke, berarti dari kebersihan diri, Iya, terus betul. menyiapkan makanan, dari sarapan mungkin, terus Iya. makan siang, makan malam, terus Iya. ada kewirausahaan. Nah, ngomong-ngomong tentang kewirausasahaan. Nah, kewirausahaan itu seperti apa nih di kampusnya manusia? Siapa nih? Cemon. Oke, boleh Cemon. Gimana nih Kewirausahaan kewirausahaan ya? ya? Coba. Kan tadi sebelumnya udah dijelaskan ya mulai dari kebersihan diri, terus Ya. tentang merawat diri seperti itu. Nah, Oke. tahap selanjutnya itu ya kita mencoba untuk bagaimana mereka bisa mandiri secara finansial seperti yang sudah tadi disebutkan, iya survive gitu di kehidupan nyata sebagai makhluk sosial di luar gitu kan, tidak cuma Bagus bisa juga bahasanya. Biasanya terlalu tinggi ya. Oke, boleh lanjut. jadi Re. nggak cuma bisa apa mengurus ya. dirinya sendiri, tapi juga bisa dia mandiri secara finansial. Ya, jadi gitu. tidak bergantung mungkin Iya ya. betul, tidak bergantung. Oke. Betul. Jadi Kita itu nggak sih tahu ya. tujuannya. Kita kan nggak tahu ya mereka Kedepannya. kedepannya itu akan seperti apa kehidupan mereka gitu. Kita membekali diri mereka dengan kemampuan-kemampuan gitu, dengan apa? Latihan-latihan gitu. Iya. Kalau Kak Akbar lihat nih di sini Oke. ada produk-produknya kita nih, produk Oke, dari kewirausahaan nih. Produk terbaru ini. Iya, Produk ini terbaru produk ya? terbaru kita nih. Oh, Ini popcorn. popcorn. Oke. Terus juga ada Ada apa yang lagi? ini kotak Biru-biru tisu, yang biru-biru juga nih. Oh iya, ini dibuat oleh Kotak anak-anak. tisu. Iya, dibuat Oke. oleh anak-anak itu Dari- dari kardus bekas tuh, Kak Akbar. Kardus bekas, oke. Dan kain flanel. Oke, coba bisa dilihat Boleh. mungkin teman-teman. Nah, Ya, itu hasil kreasinya. karya dari program Activity Daily Living. Betul. Berupa kotak tisu. Mm-mm. Yang dibuat dari kardus bekas mungkin yang Ya. menurut orang nih menjadi Udah, sampah iya, gitu ya. betul, Tapi, betul. di sini kita kembangkan bisa menjadi suatu hasil karya yang lebih berguna tentunya. Ya. betul. Luar biasa bagus sekali, ini dipotong-potong mulai dari bikin mobil, di lem Iya. gitu, itu kayak anaknya sendiri. Anaknya sendiri, Oh, betul. sekali Luar ya. biasa banget emang. Selanjutnya di sini ada makanan nih. Ini boleh dimakan nggak nih kira-kira? Boleh banget. Boleh, Nanti boleh akan keluar buat bill di belakang. Oh, keluar bil di belakang. Setelah dicoba keluar bil di belakang. boleh Oke. buat souvenir Kak Akbar Oh. kali ya nih. Oh iya boleh. Dari Buat Kampusnya goodie Manusia. bag, iya benar. Oke. Terus ada lagi nggak sih khas dari ADL ini nih? Contohnya apa tuh? Saya dengar-dengar yang terkenal dari kampusnya manusia itu makanannya yaitu telur asin. Iya betul. Nah, itu gimana tuh? Gimana? Itu juga tuh salah satu bagian dari kewirausahaan gitu. Oh, itu juga dari Terus- proses kewirausahaan telur asin. Oke. Terus juga favorit banget tuh kayaknya tuh telur asin gitu. Itu sudah menjadi ikon di kampusnya manusia mungkin ya, Iya. telur asin ya. Telur asin khas kampusnya Kampusnya manusia. manusia, betul. Dibuat dengan cinta. cinta. Jadi sebenarnya itu Uh-uh. saya mau nambahin sebenarnya Oke. kewirausahaan itu juga menimbulkan apa ya, anak-anak itu terkadang itu dia juga nggak ngeh gitu, nggak ngeh dengan ada salah satu mahasiswa kalau saya tanya tahu uang, dia tahu uang gitu, tapi dia nggak tahu tuh kegunaan uang itu apa gitu, cara mendapatkan uang itu bagaimana gitu. Jadi dengan kewirausahaan ini kita berharapnya mereka jadi ngeh, oh iya ya ternyata kalau aku jualan aku dapat uang. Uangnya ini bisa aku beli buat ini ya. Nah, Oh, itu oke. menimbulkan lebih aware aja sih Iya. gitu. Karena rata-rata mereka itu mungkin karena difasilitasi di rumah, kalau mau sesuatu tinggal ngomong ada gitu. Dan dia juga nggak tahu proses untuk mendapatkan uang seperti apa tuh juga nggak tahu Iya, mereka. Jadi iya, untuk betul. menimbulkan Mm-mm. oh iya,
menimbulkan rasa ternyata kalau mau sesuatu itu ada proses juga gitu. Kalau mau bisa beli ini tuh juga ada proses untuk mendapatkan uangnya itu gitu. Jadi ditimbulkan dari kewirausahaan ini. Ya betul itu. Jadi luar di biasa kewirausahaannya ini nggak cuma kita bikin produk terus udah gitu kita Udah, serahkan gitu. iya. Enggak gitu. Tapi anak-anak juga dilatih untuk melakukan penjualan gitu Kak Prosesnya, Akbar. oke, luar biasa mulai sekali dari ya. Packing terus juga labeling gitu kan. Terus sama menawarkan produknya itu oke. ke lingkungan sekitar nih gitu. Kepada lingkungan sekitar terlebih dahulu. Iya, Oke. betul. Dari proses pembuatan sampai proses penjualan itu betul. dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Oke. Oke, bicara tentang ADL ya tadi kita telah bicara tentang program-programnya, terus subprogramnya, mata kuliahnya. Nah, sekarang ke teknis pembelajarannya di sini. Kira-kira pengalaman nih selama menjadi dosen di kampusnya Manusia, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang unik itu yang menarik ketika dalam pembelajaran? Nah, gimana nih? Cemon apa? Siapa? Pengalaman ya. Pengalaman. Pengalaman selama jadi dosen sih banyak ya, banyak banget. Oh, banyak. Setiap hari ada Bisa kayak Setiap itu hari nggak? adalah pengalaman baru gitu kan. Ketemu Oke, anak itu setiap hari pengalaman. adalah pengalaman bagiku. Iya, setiap hari adalah pengalaman baru gitu. Pede. Tuh. Apa aja tuh kira-kira pengalamannya? Yang Misal menurut ya? Kak Monik paling apa ya? Berkesan mungkin ya Kesan ya, Apa? pengalaman ya. selama proses pembelajaran gitu. Mungkin kalau proses pembelajaran itu kan sekarang kita daring ya. Oh iya, yang oke. paling Ya betul. yang paling berkesan sih ya pasti masalah yang kita nggak bisa duga-duga ya kayak sinyal gitu. Oke. Itu udah nggak bisa dihindarkan banget lah gitu. Kadang ada gitu kayak gitu. Terus yang unik-unik lagi misalkan kita lagi di tengah-tengah pembelajaran tiba-tiba ada nih mahasiswa kita yang kelihatannya ngantuk gitu. Lagi belajar ngantuk gitu. Iya udah kedip-kedipnya itu udah ngantuk gitu. Bisa sampai Gitu. tertidur. Tenang, sakinah, tenang gitu ya. Tapi tidur Senyap, tenang. Sakinah, tenang, tidur ngomong loh sama gitu. Uti itu Mas. Oh. Senyap-senyap tidur. Oke. Kadang Oke. kita lagi praktek di rumahnya gitu tiba-tiba menghilang dari pandangan gitu kan. Tahu-tahu pas balik udah jadi. Waduh, bisa gitu ya? Itu gimana tuh caranya ya? Tahu-tahu udah jadi Gitu, aja tahu-tahu gitu udah nih. jadi aja. Oke. Gitu Kak Akbar kalau dari saya. Oke, kalau dari kamu yang mungkin pengalamannya nih selama menjadi dosen di kampusnya Manusia seperti apa? Pengalamannya itu kalau ketemu anak itu pengalaman. Oh, ketemu anak pengalaman. Oh. Iya, karena Setiap ketemu anak menjadi suatu pengalaman Iya, yang baru. betul, Gitu. iya. karena kita kan dosen ya ngajar ke anak. Tapi malah jadi kalau anak-anak kita jadi kebalikannya. Kita juga ikut belajar sama Iya. anak-anak gitu. Itu tantangan sekaligus apa ya pengalaman yang lebih masuknya ke suka duka tapi tantangan asik dan tadi betul kata Cemon kita membuat produknya dengan cinta yang melahirkan rasa gitu. Ya, jadi gimana gitu? Lagi-lagi dong. Bisa jadi lupa. Produk dengan cinta. Kita membuat produk dengan cinta Membuat akan produk. melahirkan rasa gitu. Aduh, adem nggak rasanya? Dalam. Ya, karena kalau misal kita hitung atau kita bayangin, wah ini tuh sulit ya buat kita, nggak ada habisnya gitu. Oh iya betul. Kalau kita ngelakuinnya dengan cinta, itu kan kita lama-lama akan timbul dengan rasa ya. Rasa itu diulang lagi nih rasa jadinya kita ya udahlah ini memang sebuah proses apa ya sebuah proses yang harus kita jalani ya kita mau nggak mau dan memang harus mau ya kita harus tetap menjalani dengan cinta dan rasa gitu. Bicara tentang cinta, membuat produk dengan cinta akan melahirkan sebuah rasa. Saya catat itu nanti. Oke. Jadi boleh jadi hashtag ya. Oh ya. Tertampar. Iya. Boleh. Menampar ya. Apa sih? Hashtag menampar ya. Bisa. Oke, selanjutnya dari Unir ini pengalaman nih. Apa itu kayaknya tuh pengalaman sudah tertinggi ya. Jadi kalau saya cerita di bawah kayaknya itu karena udah ada rasa cinta tadi apa Oh iya. dengan rasa gitu ya. Tapi kalau saya pengalamannya
Lebih kurang sama sebenarnya gitu. Kita pastinya dalam setiap pembelajaran itu ada apa ya? Akhirnya belajar balik gitu ke anak-anak itu tadi gitu. Kadang-kadang kan kita mikir misalnya aktivitas yang sepele deh gitu kayak materi terbaru yang saya lihat itu adalah melipat baju gitu. Apa susahnya sih ngelipat baju? Misalnya kan hanya tinggal lipat, tapi ternyata buat anak-anak itu suatu suatu aktivitas yang cukup sulit buat mereka gitu. Akhirnya kita jadi tahu, oh iya ya gitu, dengan pentingnya si sensori ini sangat menunjang ke sini tadinya gitu. Misalnya anak melipat baju gitu, yang satu udah tangan kanan udah maju, tangan kiri masih diem gitu. Oh, artinya karena emang koordinasinya nggak oke, akhirnya yang satu gerak, yang satu masih diem gitu. Terus misalnya dulu ya, kalau saya tuh suka ngajarin anak untuk mewarnai gitu. Mewarnai, oke. Terus saya pikir ya udah dia bisa mewarnai, oke gitu. Ternyata mewarnai itu ternyata dipakai untuk aktivitas keseharian gitu. Anak-anak itu kalau kita suruh menggosok, kan kalau kita menggosok baju ya searah lurus gitu. Terus kita juga akan tahu nih udah saya gosok tadi udah licin, berarti saya harus pindah dong ke daerah lain gitu, ke bagian lain. Mereka tuh bisa aja loh di situ-situ aja gitu. Oh iya, oke. Terus Jalan kalau- di tempat berarti Iya, ya? jalan di tempat. Kalau kita turunin ke bawah ternyata emang dari kemampuan mewarnai yang sepele tadi itu nggak mateng gitu. Jadi itu apa ya? Jadi kita jadi tahu gitu jadi menghargai yang namanya proses gitu. Ya betul banget. Iya, kita jadi menghargai yang namanya proses gitu. Ternyata nggak melipat baju yang kita bilang tadinya hanya mudah gitu. Pas kita ngeliat anak, oh iya ya, mereka butuh yang namanya koordinasi yang baik. Mereka butuh yang namanya atensi yang baik gitu. Jadi apa ya? Itu jadi ininya saya sih, pengalaman luar biasa gitu. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya, benar. Oke. Banyak banget kuatnya nih, Iya, Kak. Wan. banyak banget ini. Oke, untuk teman-teman di sini yang nonton pastikan membawa alat tulis karena di sini quotes-nya cukup banyak sekali dan bisa buat jadi bahan di status nanti pas upload. Oke. Jangan lupa ya hashtagnya ya. Oh iya, Hashtag jangan lupa hashtagnya. menampar. Menampar, jangan kampusnya manusia dong. Biar semakin di depan. Oke. Oke, selanjutnya tadi ngomongin tentang pengalaman ya. Nah, ada nggak sih nih special moment nih ketika mengajar gitu di kampusnya manusia, anak-anak melakukan apa atau mungkin ada yang spesial gitu saat melakukan pembelajaran? Ada Kak Akbar. Oke, Kame, boleh. Pas kita pertama ketemu ya, pas saya ngajar sama anak-anak, kebetulan saya lupa nggak mengarahkan anak untuk berdoa gitu, langsung salam aja gitu. Salah satu mahasiswanya itu langsung semua sebelum kita belajar mari berdoa bersama-sama gitu. Jadi buat sayanya aja kayak aduh menampar banget. Stek lagi ya, menampar. Menampar banget. Menampar. Apa ya yang buat kayak buat pengalaman juga tadi balik lagi mereka itu ternyata sudah Terbiasa, ya. udah terbiasa dan udah terpola, betul kata Uni. Jadi kayak mereka udah tertanam gitu, udah ingat sebelum kita beraktivitas khususnya belajar itu kan kita mengenyam ilmu ya. Iya. Kita mengingat Allah, mengingat yang kuasa gitu. Dan momen yang ada lagi momen masih dalam satu pertemuan itu Kak. Jadi udah waktunya sholat asar gitu. Anak-anak langsung bergegas ke musola, menyiapkan dekat sejadah, kampus, lari. Ambil sejadah, yang Billy sibuk lah ambil inilah gitu. Dan Erzam itu langsung azan, lari azan gitu. Dan memang cukup bagus banget ya azannya gitu. Kalau misalkan itu dilatih, itu juga akan menjadi sebuah kebanggaan juga buat kita gitu. Mungkin dari Uni atau dari kamu nih kebalik. Mana Saya udah Uni? ya? Oh ya, Uni. Saking samanya kamu ya? nih, gitu. Dari siapa mungkin? Kamonik Kamonik. ada yang mau tambahin? Boleh Ya, deh, Kamu. spesialnya. Spesial momennya ya, mungkin sama sih melanjutkan dari Kame ya. Oke. Kan ada tuh mahasiswa kita juga kan beragam ya, ada yang muslim, ada yang non muslim gitu. Nah, yang saya salut itu ketika
teman-teman yang muslim sholat. Oke. Nah, temen yang non muslim ini menunggu gitu, menunggu dengan sabar gitu, enggak mengganggu, malah bahkan kadang kalau sudah waktunya sholat, dia mengingatkan gitu teman muslimnya sholat gitu, gitu. Jadi, aduh, sweet banget lah pokoknya. Gitu deh. Oke, selanjutnya dari Uni ada nggak Uni? Pasti ada. Mungkin nggak ada ya nih. Ayo. Special momennya itu banyak ya. Maksudnya yang tadi setiap ketemu itu jadi suatu hal yang apa ya? Selalu yang kita ingat gitu. Kan sekarang sebagian besar pembelajaran online ya gitu. Nah, saya tuh dari setiap sesi setelah selesai pembelajaran tuh saya selalu bilang gitu, nanti ini diulang ya gitu. Tapi maksud saya itu diulang itu nggak habis pembelajaran langsung diulang gitu. Tapi ada satu mahasiswa itu dia kayaknya habis teleponnya ditutup dia langsung ngerjain gitu. Dan itu tuh yang bener-bener harus dikerjain gitu. Terkadang saya bilang, ya Allah nih anak ini banget, sweet banget gitu, patuh banget. Padahal kita tuh bilangnya nanti diulang lagi ya, mungkin next time, besok atau dia punya waktu luang, itu enggak, dia harus kerjain sekarang, di videoin dan harus dikasih ke saya gitu. Mereka sangat teratur sekali, disiplin lah gitu. Oke. Ternyata pertemuan itu menjadikan sebuah pengalaman ini. Iya. Saya lagi mikir quotes apa ya kira-kira. Mau bikin quotes lagi ya? Quotes saya tadinya. Lagi mikir. adalah quotes. Setiap kata yang kita keluarkan adalah Iya, quotes. Nah, itu juga quotes. Itulah bedanya kalau Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih yang membedakan kampusnya manusia atau vokasi yang ada di sini dengan vokasi yang ada di daerah lain atau di luar sana mungkin? Apa tuh kira-kira yang membedakan? siapa saya? Siapa? Ayo, siapa yang tahu siapa? Siapa aja lah. Iya, siapa aja lah ya. Iya. Sebenarnya kan kampus untuk anak-anak dengan insan berkebutuhan khusus ini mungkin tidak banyak ya, nggak Ya, seperti kampus betul. konvensional di luar sana gitu. Saya tidak terlalu banyak mengetahuinya gitu, tapi untuk kampus manusia itu sendiri kita benar-benar menyusun programnya itu emang berdasarkan kebutuhan anak gitu Oke. kan. Yang tadi kita yang tadi saya bilang piramida perkembangan itu kan nanti endingnya itu gimana anak itu bisa mandiri, entah mandiri secara activity daily living, mandiri secara sosial, Oke. dia bisa berinteraksi dengan orang di luar gitu, terus dia bisa mandiri secara finansial gitu Oke. kan. Nah itu kan kita bisa dapatkan kalau yang di bawahnya itu udah baik. Nah itu tetap kita kasih gitu. Jadi anak-anak itu tetap kita berikan walaupun dia di taraf kuliah gitu, kita tetap berikan yang namanya sistem sensori yang baik gitu. Karena kan semakin dia bertambah umur, berarti kan semakin besar tuntutan dari ke anak ini. Iya, Nah maka betul. kita selalu support gitu. Jadi kita benar-benar berdasarkan kebutuhan anak dan benar-benar berdasarkan itu tadi piramida perkembangan tadi gitu. Oke, benar-benar berarti kampusnya manusia itu sangat memfasilitasi mahasiswanya untuk menunjang minat dan bakatnya. Oke, itu dia mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Unirini, Kak Me dan Kak Monik atas pembahasan tentang program Activity Daily Living. Dan ternyata semua program yang ada di kampusnya manusia mulai dari sensory garden, komunikasi sosial dan terakhir activity daily living itu sangat berhubungan ya. Iya, betul. Oke, baik kalau begitu jangan lupa kepada teman-teman di sini untuk menonton video-video kami selanjutnya dan jangan lupa untuk melihat hasil karya dari mahasiswa kampusnya manusia bisa langsung saja di IG-nya kampusnya manusia atau mungkin ada web di sini bukan mungkin lagi kampusnyamanusia.com. Nah, dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe di kampusnya manusia tentunya. Tekan tombol loncengnya jangan lupa ya. Kalau gitu saya Akbar Mubarak standing out from the stage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampusnya manusia, college for everyone.